Pada kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah adalah jejak masa lalu yang berisi informasi tentang masa lampau itu sendiri. Kemudian, data informasi adalah informasi yang masih belum diuji kebenarannya. Karena ini adalah penelitian sejarah atau sejarah, jadi data-data yang didapat itu harus diolah terlebih dahulu, dipilah-pilah mana yang benar, mana yang tidak, kayak gitu ya. Kemudian, data digunakan sebagai dasar analitis dan interpretasi para peneliti. Jadi data-data yang didapatkan tadi itu sebagai penafsiran dalam penulisan sejarah. Informasi sejarah yang terdapat dalam data tersebut yaitu disebut dengan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah di sini nanti saya bedakan menjadi dua, yaitu sumber sejarah berdasarkan sifat dan sumber sejarah berdasarkan bentuk. Sumber sejarah berdasarkan sifat di sini nanti ada dua sub, yaitu sumber secara primer dan sumber secara sekunder. Terus kemudian sumber sejarah berdasarkan bentuk di sini nanti saya bagi menjadi 3 sub, yaitu sumber sejarah tulisan, sumber lisan, dan yang terakhir adalah sumber benda atau artefak. Kita bahas dulu yang sumber sejarah berdasarkan sifat. Yang pertama adalah primer. Sumber primer adalah sumber yang ditulis atau dikisahkan orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami secara langsung. Intinya, sumber primer itu adalah sumber yang paling utama. Kemudian sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari orang yang mendengar dari peristiwa tersebut. Jadi intinya, yang sekunder itu secara tidak langsung. Yang primer secara langsung. Contohnya adalah sumber sekunder, yaitu buku dan majalah. Saya contohkan sumber primer dan sumber sekunder. Misalnya, tadi pagi saya melihat kecelakaan secara langsung. Nah, saya ini adalah sumber primer. Ketika saya nanti pulang ke rumah kemudian menceritakan kepada teman saya, nah, itu teman saya itu bukan sumber primer, akan tapi sumber sekunder. Kenapa kok sumber sekunder? Sekali lagi, karena yang teman saya tadi tidak melihat peristiwanya secara langsung. Sumber sejarah berdasarkan bentuk. Tadi kan saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber tulisan, yang kedua adalah sumber lisan, dan yang terakhir adalah sumber benda atau artefak. Sumber tertulis adalah sumber berbentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah. Antara lain contohnya prasasti, naskah, buku, arsip, dan koran. Sumber lisan adalah keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah. Jadi sumber lisan ini adalah orang-orang yang pernah melakukan atau pernah terjun dalam peristiwa terdahulu. Banyak pelaku dan saksi sejarah yang masih hidup dari zaman pendudukan Jepang, awal kemerdekaan, masa demokrasi, liberal, peristiwa G30S, dan sebagainya. Jadi kita bisa mewawancara secara langsung terhadap pelaku-pelaku sejarah. Mereka menjadi sumber sejarah yang penting sebagai pelengkap dari kekosongan-kekosongan dokumen dari masa-masa tersebut. Jadi sumber lisan ini sebagai penguat sumber-sumber tertulis yang tidak tercantum secara lengkap. Maka dari itu kita butuh wawancara. Terus yang terakhir adalah kelemahan dari sumber lisan ini, yaitu seringkali ada unsur-unsur subjektivitas di dalamnya. Nah, ini juga harus penting di kelemahan sumber lisan ini. Misalnya saya pelaku sejarah, tapi sejarahnya itu lebih ke negatif. Ketika kalian nanti wawancara dengan saya, pasti saya akan membaik-baikkan saya atau menutup-nutupi kejelekan saya ketika peristiwa tersebut. Maka dari itu ketika kita mencari sumber lisan, kita harus mewawancara terhadap banyak pelaku sejarah biar punya referensi atau analisis yang benar. Kemudian yang terakhir adalah benda atau artefak. Artefak adalah peralatan atau alat-alat yang dibuat oleh manusia untuk membantu kehidupannya. Peralatan itu merupakan hasil kebudayaan manusia yang dapat menunjukkan bahwa manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya. Kebanyakan benda atau artefak ini
didapat atau digunakan ketika kita menganalisis sejarah manusia purba. Misalnya peninggalan Kapak Genggam. Jadi yang kita teliti itu adalah peninggalan dari manusia purba itu sendiri. Misalnya Kapak Genggam ya tadi ya. Jadi kita menganalisis Kapak Genggam ini gunanya buat apa sih? Tujuannya membuat Kapak Genggam itu buat apa sih? Nah, jadi kita menganalisis peralatan yang pernah dibuat oleh manusia purba. Karena di zaman itu belum ada tulisan. Maka dari itu kita menganalisisnya berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ada. Nah, ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau informasi yang tidak jelas, mohon ditambahkan di kolom komentar. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.